dia bilang orang-orang yang terpelajar dan paling ibaratnya pintar ya pendidikan itu goblok, itu salah satu indikatornya. Karena bagi beliau cara kita berusaha itu bukan karena kita ketakutan. Nah orang pintar tuh kadang takut banyak karena dia tahu deh, oh kita kalau berusaha wajib untung, kita nggak boleh rugi. Nah itu karena kita udah tahu ilmunya, kata Bob Sadino, makanya kita nggak berani memulai. Itu yang disayangkan beliau, makanya beliau sebut goblok. Kembali bersama Ulun, Ahmadi dan kawan Ulun. Kenalan seorang siapa? Ulun Rizani. Kali ini kita bersama salah satu entrepreneur di Kabupaten Banjar, tepatnya di Martapura. Halo, dengan Mas siapa nih? Fikri. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, kan kita baru ketemu. Iya. Ya kan kita di tempat kamera, kan kita pernah ketemu. Oke. Salam. Sehat, salam. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah walaupun sehat. ya sehat lah. Sehat lah. Fisik Sehat hati. kada mungkin kada sehat. Padahal. Padahal memang pun sehat-sehat aja. Alhamdulillah, alamin. Iya. Kita mau bahas apa nih? Iya, jadi dalam segmen kali ini kami dari FKP Forum Perusahaan Pemuda Kabupaten Banjar akan membedah buku Wirausahawan. Nah, jadi dalam salah satu program kami ya, selain dari kami juga bertemu dengan para ahli di bidangnya kalau kayak kemarin kan, dan kali ini juga kita juga di bidangnya nih orang yang memang kalau kami bilang hadir dan memang berpengalaman di wirausaha. Ya. Dan anak muda ini milenial anak. Jadi kalau boleh tahu nih, kenalkan diri pian dulu, saya dan sebagainya. Oke, nama Muhammad Fikri Abdian, lahir tahun 2000, berarti umur 23, 24, nama usahanya ya di Martapura ini Kedai Lembah. Kedai Lembah Martapura yang bisa disebut kedai kopi, bisa disebut. Tapi dulu lebih suka nyebutnya itu kenapa namanya kedai dari itu, jadi bisa jadi kedai kopi, bisa jadi kedai makan atau jadi kedai nongkrong. Itu kan ada itu pelanggan yang nukar satu gelas buat nongkrong selawasan ya. Ya. Itu PPK. Kita pernah bahas soal Ulun merasa tersinggung. Oh iya. Ini. Enak Pak? Gimana? Segar dong. Gratis anak. Nah, jadi rutinitas kali ini apa aja nih, Dunan? Karena kebetulan baru awal tahun kemarin kita lulus kuliah, jadi rutinitas sekarang bangun tidur ke kedai, balik kedai untuk tidur, bangun ke kedai lagi. Untuk sekarang rutinitasnya seperti itu saja. Ya ada buka usaha apa misalkan sebagainya lagi selain di sini? Untuk sekarang mencoba sebelumnya pertanian. Sebelumnya itu jualan malah lebih pertama itu di waktu kelas 2 SMA. 2 SMA itu jualan sosis bakar. Yang kayak di pameran-pameran mobil-mobil. Kayak bakal campur bahasa. Itu apa teh ya? Nanti diedit. Bertext. Jadi itu dulu jualan sosis bakar tuh kayak di pameran-pameran tuh di muka rumah dulu. Depan rumah ya. Itu berhasil bertahan sekitar 1 tahun berarti. 1 tahun. 1 tahun atau 6 bulan atau 1 tahun nggak ingat ya. Ya lama pokoknya hampir 3 bulan lah. Biasanya kan usaha-usaha tuh kalau di atas 3 bulan baru teruji kalau bahasanya lah. Katanya. Karena itu ujian pertama katanya di ujian pertama. Itu SMA kelas 2 udah juara sosis bakar tuh. Terus waktu itu tuh ada orang yang datang ke outletnya sosis bakar itu nawarin buat tempat nih yang sekarang mau pakai buat kedai. Itu masih ada halaman katanya. Ding, dulu karena kalau dasar itu om atau abang-abangan gitu. Ding tuh ada halaman nih, halaman kantor, ada kepake kantor HKTI, Himpunan Perhimpunan Tani Indonesia. Nah, kebetulan kita punya jaringan laksanaan. Jadi waktu itu mereka lagi rapat di outlet saya gitu.
sapu, ikan, itulah. Jadi itu ditawarin buat pakai halaman, terus diinvest juga untuk beberapa hal modal awal lah gitu. Di tahun pertama 6 bulan pertama itu berjalan ke dalam batu, awalnya angkringan yang pokok-pokokan gitu. Nah, seperti itu. Terus bertahan sampai sekarang hampir ya insya Allah Januari 5 tahun. Lumayan lama banget. Iya, jadi mulai belia ya kalau misalkan ya lu kelas 2 SMA ngapain? Gue masih naik ulun masih naik Mio loncat awan. Alhamdulillah. Sebenarnya sama. Cuma kegiatannya pas sore bila Anda main futsal atau Anda belanja besok sekolah tuh sekiranya nyaman tuh harus jualan aja bedanya. Kalau yang masalah nakal itu pasti. Kadang sambil jualan kan saya nakal gitu. Jualan yang saya makan gitu. Oh, jadi itu modal dimakan dia juga. Modal dimakan. Iya. Jadi kalau melihat rekornya ya, sanak kita nih sudah malam melintang ya kan. Karena kalau di bulan puasa kemarin juga sempat ulun makan di bulan puasa kemarin buka ini nasi campur. Oh, sempat nasi campur. Nasi campur yang biasanya kita makan pagi itu kan kayak ada tempe orek, oseng, itu taruh di malam. Karena sebenarnya munculnya itu keresahan karena hari itu tuh kebetulan akunya lagi bosen makan nasi goreng. Dan di daerah kita ini kan paling banyak kalau untuk makan malam itu kan nasi goreng kan. Nah, berawal dari keresahan itu, lalu aku bareng tim buat bikin tadi nasi campur. Lumayan tuh untuk bulan puasa 21 hari kami buka. Jadi selain wirausaha juga, ulun tahu beliau ini juga bikin komunitas lah. Komunitas apa aja kalau boleh tahu? Komunitas yang lagi aktif dan lagi senang-senangnya saya di sana itu Bekayu namanya. Bekayu itu ini komunitas sepeda. Nah, komunitas sepeda yang ada beberapa orang pemuda yang awalnya inisiatif buat sepedaan anak Kabupaten Banjar, sepedaan ke tempat-tempat yang yang bersejarah lah sih. Kayak yang DPR kan, itu lumayan bersejarah dan kita tahu itu bersejarah gitu, sama Banjar gitu. Jadi gue kesana. Terakhir kegiatannya sih kemarin karena kemarau kami nyiram tanaman di trotoar. Oh iya. Karena kemarau yang lumayan panjang kan, ekstrim ekstrim. Walaupun sebenarnya kami nggak sanggup nyiram satu kabupaten, tapi setidaknya yang dekat base camp kami bantu siram walaupun hanya sedikit gitu. Cuman berapa galon kemarin, 4 galon atau 6 galon 12 liter gitu. Bermanfaat tuh komunitas. Piang ini komunitas apa ya? Komunitas penghimpun janda Indonesia. Ya, salah satu yang mensejahterakan. Boleh itu daftar tuh Mas. Ya, kalau kita agak sulit untuk bercengkrama dengan orang banyak, kayak capek gitu kan. Itu kayak gitu juga sih. Kalau bercengkrama dengan orang banyak itu Lun kadang ini sih ada capeknya, cuman ada juga dipaksakan buat gak capek gitu. Karena pernah dengar apa gitu, ada tulisan gitu yang ditulis katanya ini dari orang yang sukses ya katanya. Kalau setiap ketemu orang baru, walaupun dia cuman sekedar bapak-bapak yang kita nggak tahu orangnya apa, berarti kita harus jadi gelas kosong gitu. Katanya gitu, dan itu yang diterapkan walaupun agak kepaksa juga sih ya semua setiap hari bisa jadi gelas kosong karena darah-darah anak muda ini darah-darah yang pengen ambisius aja mau dimilikin kan. Oke, pacar 2 enggak kayak gitu, ini teman aja sih. Gelas kosong. Kalau ulun gelas pecah nggak bisa lagi masukin diisi tumpah. Oke, kembali lagi. Jadi segmen bedah buku ini kami menilai FKPM khususnya bahwa buku ini kan salah satu benda yang bisa kita temui dengan mudah sebenarnya. Kalau kata sahabat ulun,
dunia ini terlalu luas untuk kita jelajahi. Dunia ini terlalu luas juga untuk kita tempuh, entah ke waktu dan tempat sebagainya. Nah, untuk mengetahui dunia yang luas ini seperti apa, buku adalah jawabannya. Jadi membaca buku sama jangan membaca dunia. Nah, wabil khusus kepada para wirausaha nih, kalau bagi kami memang penting praktek di wirausaha mungkin, tapi penting juga mungkin membaca dasar-dasar wirausaha dan sebagainya. Nah, kali ini kita bersama dengan Muhammad Fikri Abdian ya akan membahas salah satu buku yang tokoh yang fenomenal disebut Buku favorit lo, Nas. buku favorit beliau. Walaupun cuma ada 3 buku yang aku baca selesai. Cuma 3 tapi satu ini ya. Satu yang paling favorit. Iya. Nah, dan kalau lu sebut nih orangnya tokoh inspirasi kayaknya. Karena di Indonesia sendiri juga luar biasa ya. Kontroversi nggak sih? Kontroversi. Menurut Nah, saya. kontroversi ternyata bukan Banyak inspirasi. inspirasi, cuman untuk beberapa orang ada yang nggak Aneh. suka cara Sidin. Gitu. Cuman kalau aku sih karena orangnya mirip-mirip, jadi suka-suka aja gitu. Oke, nah oleh karena itu kita akan membahas sebuah buku, judulnya apa mas? Belajar goblok dari Bob Sadino. Belajar goblok dari Bob Sadino. Bob Sadino. Karangan siapa itu? Karangan Jadi Mawardi ya ya. Iya, tadi saya titip sama. Oh iya. Bawa bukunya aja lupa gimana. Iya. Itu buku favorit saya nomor 1 dari 3. Oke. Nah, jadi kalau boleh kami tahu nih isi bukunya apa aja dan sebagainya, apa misalnya? Seingat aku nih, kalau dari buku itu kenapa Bob Sadino bilang itu belajar goblok, kok belajar buat goblok gitu. Oh benar. Nah, Kok belajar itu jadi jauh ya, belajar. bukan belajar jadi pintar ya? Biasanya kan belajar buat pintar kan. Iya. Ini disuruh Bob Sadino belajar untuk jadi goblok. Kalau dari bukunya jadi di situ ada 4 fase nih. Yang di fase pertama dia bilang aku lupa pokoknya ada 4 fase di mana itu dia bikin kayak bulat. Terus ada kayak pembagian warna, cuma ada 2 warna, itu putih sama hitam. Nah di fase pertama itu kalau nggak salah itu masih full hitam. Nah kenapa jadi judulnya belajar goblok, yang aku sering baca kalau orang-orang yang agak normal hidupnya atau agak ya lurus-lurus orangnya mungkin kok mau diajarin goblok sama Bob Sadino gitu. Sebenarnya kalau aku sih nangkapnya kata Bob Sadino itu mohon maaf nih, mungkin ada semua orang yang takutnya tersinggung. Iya. Kalau kata Bob Sadino itu kita nggak perlu kuliah, kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi buat menjadi pengusaha. Itu kata Bob Sadino. Tapi sebenarnya itu tuh referensi yang disebutkan langsung oleh Bob Sadino-nya kan. Cuman banyak makna yang di dalamnya tergali gitu. Kalau aku pribadi sih nangkapnya gini, karena jujur mas aku wirausaha, tapi aku jurusan kuliah bukan manajemen atau bukan ekonomi. Apa aku itu? jurusan TI. Teknik informatika. Jauh banget. Itu teknik informatika nggak ada disuruh ngitung uang kan, ngitung algoritma aja adanya. Oh iya. Kalau kata Bob Sadino sih sebenarnya aku sambungin dari kenapa aku ngambil jurusan IT dan terjunnya ke wirausaha, kita nggak mesti harus belajar buat pintar dulu buat ngelakuin usaha gitu. Iya. Karena kita lebih cepat belajar apabila kita tuh praktek langsung atau kita belajar dengan orang-orang yang memang kayaknya dia nggak pernah sekolah tapi dia sukses gitu. Nah itu aku ingat satu cerita di mana Bob Sadino itu, jadi dia sebenarnya sarjana orangnya, sarjana juga dia. Terbelakang ya ini orangnya sejarahnya ya. Nah bahasa dia lulusan SMA, sarjana juga, kerja di luar negeri dulu 6-10 tahun kalau nggak salah gitu, aku baca. Terus dia berhenti bekerja dari Eropa. Kenapa dia mandek itu karirnya atau gimana? Aku lupa gimana itu. Cuman dia balik ke Indonesia. Cuman ada 2 harta yang dia pegang. 2 mobil Mercedes Benz. Nah satunya dijual buat beli tanah di Indonesia, satunya lagi dipakai buat dia narik jadi supir taksi. Gitu. Nah terus ada temennya yang
dengar satu kejadian adalah Bob Sadino itu terjadi kecelakaan. Satu-satunya aset yang dia miliki dan pekerjaan yang bisa menghasilkan cuma jadi supir kan. Mobilnya itu kecelakaan, nggak bisa dipakai. Terus teman-teman yang di Eropa tuh dengar kabar, datanglah satu paket telur. Telur. Kan dia terkenalnya kan telur penetasan dulu, telur apa? Telur ras ya. Coba cari di searching dulu mas. Telur apa gitu? Ayam telur Bob Sadino. Telur Bob Sadino. Jadi itu awal dari bangkitnya salah satu. Itu baru pertama terpuruk waktu baca nangis tuh mas. Wah kok bisa seorang yang ya, kita memandang kan kalau kerja di Eropa pasti mobil banyak asik dan macam-macam sebagainya. Telur ras apa gitu namanya lupa. Ya mungkin broiler. Nah, broiler. Itu setelahnya tuh mas. Sebelumnya lagi dia dikasih pokoknya bibit ayam dari Belanda, namanya dari Belanda itu berapa ekor gitu. Terus karena dia nggak pernah belajar kayak bagaimana cara untuk beternak. Benar. Nah, dia nggak mungkin kuliah lagi kan. Terus dia jalan ke salah satu toko buku, di mana toko buku itu yang berbahasa Belanda karena dia pernah kerja di Belanda juga. Jadi dia paham. Sudah dipastikan paham. Jadi dibacanya untuk menghasilkan, untuk belajar beternak tadi. Nah, dari kenapa tadi disebut sama Bob Sadino, kita nggak perlu tinggi sekolah sebenarnya, karena ilmu itu bisa dapat di mana aja. Sedangkan Bob Sadino dengan keadaan saat itu kan nggak mungkin dia kuliah dulu, uang untuk makan aja susah katanya gitu. Jadi dia belajar dengan cara membeli satu majalah yang kemungkinan besar, dan kalau bukan kemungkinan besar, kalau nggak salah satu majalah yang paling terbaru tentang peternakan. Nah, dia bilang kalau kita di pendidikan kemungkinan besar kurikulum itu berganti 10 atau 5 tahun setelah kurikulum itu diciptakan. Sedangkan kalau kita beli majalah itu langsung bisa baru up to date gitu. Nah, itu dengan tren-tren sekarang ya. Nah, kalau itu kan bisa dibilang goblok kan, karena dia cuma datang ke toko buku gitu. Kok nggak sekolah kok dia sok pintar gitu kan. Nah, gitu. Jadi silakan. Jadi Bob Sadino ini dia dikirimin telur tadi ya, telur yang tidak ada di Indonesia saat itu. Bibit ayam juga nggak ada. Baru pertama kali. Saya juga pernah lihat itu di YouTube-nya ya. Dia yang dan klaimnya ya bahwa orang pertama yang membawa telur ayam ini. Oke. Dan itu dijual atau dikonsumsi atau gimana? Usaha pertamanya yang aku baca itu di sana dia jualan telur itu tuh karena dari Eropa bibitnya, jadi untuk ukurannya kadang normal untuk orang Indonesia. Kebetulan karena beliau tinggalnya di Jakarta, di daerah Jakarta kan waktu tahun-tahun itu 19 berapa gitu. Masih belum merdeka ya? Sudah merdeka. Sudah merdeka. Di sana sudah banyak orang-orang Eropa jadi dengan telur yang beliau punya dijual ke orang-orang yang pribumi atau orang-orang Indonesia asli, itu banyak yang nolak, banyak juga yang beli. Kalau ke Eropa sudah dipastikan beli karena ukurannya sama kayak di kampung mereka itu khusus. Nah, itu berjalan hampir 6 bulan. Itu Bob Sadino jualan sama istrinya nggak kerja, istrinya cuma bantu Bob Sadino. Ini ada inspirasi tentang usaha dan juga cinta ini mas. Asiknya itu kenapa aku suka baca? Karena pemuda kan masih cinta kan masih suka. Iya benar. Ada romance-nya. Iya. Support system. Kalau sekarang namanya mood booster. Jadi jualan itu hampir berapa? Pokoknya jualan normal, cuman Bob Sadino merasa kurang puas jualannya yang aku baca itu. Terus dia mikir, ya apa ya yang nggak ada, cuma ada di Indonesia. Nah, terus jalan pulang dari hari itu, waktu itu jualan telurnya lagi sepi si Bob ini. Balik, waktu itu anggrek ditemukan banyak banget di Jakarta katanya. Kayak kita ngambil rumput aja, anggrek nggak segitu mahalnya. Seliuran gitu. Seliuran, atau masih ya ditanam liar, ditanam bebas, bukan ditanam bebas ya.
Kalau jalan bebas kayak dilarang. Jadi jangan, ya bebas ditemukan, mudah ditemukan. Boleh ditemukan. Kayak dipotong di jalan aja dapet gitu anggrek dulu. Nah, karena beliau pernah pengalaman 10 tahun di Eropa, anggrek itu mahal. Oh. Sedangkan iya, di iya, Indonesia iya. ini seperti tidak berharga. Nah, jadi beliau jualan telur. Setiap orang beli satu paket telur pada beliau, dikasih satu kembang anggrek. Itu. Nah, itu tuh yang dilakukan beliau buat orang-orang Eropa pasti beli lebih banyak karena jarang dapat anggrek karena anggrek mahal di Eropa. Gitu. Jadi nilai jualannya dia langsung meningkat tuh. Dari cuman jualan Bob sama istri, jadi punya karyawan 3, 16, kemudian itu ditanyain sama si penulis buku. Bukan itu, kalau sekarang kita bisa sebut teknik marketing kan? Yes. Kata beliau, aku Video. nggak ngerti teknik marketing. Siapa yang ngajarin aku teknik marketing? Gak ada kata dia, ya aku punya rencana ya udah aku gas gitu. Gitu aja kan. Dia kenal istilah marketing. Belum ada kan. Mungkin Segmentasi pasarnya, nggak segmentasi tahu. itu belajar apa dengan sendirinya. dengan sendirinya. Jadi beliau itu memang jalan aja dulu ya. Itu salah satu kenapa aku suka sama buku itu, relate. Akunya relate gitu mas, karena aku di tahun pertama aku hampir mati dengan keadaan kedai, maksudnya hampir mati, kedainya hampir mati karena aku nggak pernah, ibuku PNS, bapak pegawai swasta, kakak waktu aku kecil kan pas sekolah juga kami beda 4 tahun. Nini guru, Kai guru. Nggak ada basic wirausahaan sebenarnya ya. Pegawai Keluarga besar pun rata-rata guru pegawai negeri, guru pegawai negeri gitu. Jadi untuk belajar ya lihat Bob dengan ceritanya Bob yang nggak ngerti teknik marketing, nggak tahu gimana nerima SDM, nggak tahu gimana itu, jadi kayak relax. Udah kita wes percaya aja sama orang gitu. Sama terakhir yang aku suka banget tuh dia cara merekrut karyawan, nggak ada ngirim CV mas, sampai ketemu di jalan kalau cocok jadi karyawan Bob. Masuk akal gitu. Itu gimana, itu perusahaan besar waktu itu sudah jadi perusahaan besar. Sudah jadi perusahaan besar. Waktu itu bukan yang waktu masih jajak telur. Nggak ada HRD, nggak ada universitas, nggak ada orang di jalan kamu ikut saya kerja ya. memang agak gila sih. Selain penampilan beliau yang sering kalau kita lihat kan beliau pakai celana pendek kan, celana jeans pendek sama baju kemeja putih. Saya kata di wawancara itu, kenapa? Itu dia pernah pakai celana panjang, sama baju yang beda. Cuman ada 2 acara, nikahan sama orang meninggal, dan itu pun dia nggak pernah lama karena bosan. Ada alasannya nggak? Nggak ada ditulis tuh. Nggak ada. Pengen aja. Pengen aja. Sebenarnya aku lupa itu ada atau jawabannya alasannya, tapi kayaknya ada di pasal 4. Aku lupa pasal 4. Karena pasal 4 itu dalam banget mas, tentang kehidupan beliau dengan agama beliau, dan kayaknya aku nggak pantas aja gitu, karena aku belum sampai. Dia Muslim ya? Muslim. Kalau inspirasinya itu tadi gimana cara beliau ngadepin karyawan dan lain-lain. Bukunya itu dijelaskan full. Kayaknya nggak banyak wartawan yang sanggup wawancara beliau, karena bapak dulu katanya waktu kuliah pernah ketemu bapak berangkat ke Jakarta atau Bogor gitu, ke pabrik beliau lah gitu. Kalian ngapain bayar mahal-mahal saya buat ketemu saya gitu. Kalian ngapain bayar mahal-mahal buat ketemu saya sama orang goblok seperti saya? Kan aneh manusia. Orang mau belajar gitu. Iya, studi banding ya. Studi banding. Itu baru banget Bobnya keluar dari buat nyambut langsung disambut dengan kayak gitu. Udah banget ya sebenarnya. Sekarang servis tuh menjadi pelayanan tuh menjadi hal utama dalam sebuah usaha misalkan kan, apalagi brand ya, perusahaan jadi nggak peduli kayaknya beliau dengan nama-nama citra-citra baik ya. Karena terakhir yang aku dengar itu kalau kata beliau 30 tahun kalau udah jadi pemimpin perusahaan, 30 tahun sisanya itu cuma jadi pemilik aja dia. Apa bedanya itu? Nggak tahu, karena mungkin pengambilan keputusan. Aku nggak ngerti perusahaan, sekarang aku belum perusahaan kan.
Gitu. Kayak sekarang sih aku mau nyoba kayak dia di umur kedaiku 5 tahun. Aku udah ngasih wewenang buat promosi, buat naruh jadwal, buat apa, buat keputusan-keputusan yang di kedai ini sama manajer gitu. Mau coba sih benar. Karena mungkin bisa kitanya yang stuck, bukan karena kitanya nggak mau, cuman kitanya aja stuck, bingung nih mau diapain lagi nih. Usaha kita, kalau ada orang yang udah kita bayar dan mereka merasa kayak oh aku dikasih tanggung jawab lebih besar nih, siapa tahu ada ide-ide yang lebih gila dari yang kita pikirkan. Karena ada dorongan. Ada dorongan, ada push. gitu. Jadi kan bang, bagus banget pokoknya nih. Jadi kalau buat teman-teman wirausaha tuh ibaratnya kan teman-teman wirausaha ini masih banyak nih yang takut untuk memulai. Iya. Karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu ini, nggak mau ini, takut lah jadi mencoba Takut rugi biasanya kan. Takut rugi. Nah itu salah satu yang ditulis oleh Bob Sadino. Kenapa mereka bilang dia bilang orang-orang yang terpelajar dan paling ibaratnya pintar ya pendidikan itu goblok. Itu salah satu indikatornya, karena bagi beliau cara kita berusaha itu bukan karena kita ketakutan. Nah orang pintar tuh kadang takut karena dia tahu deh kita kalau berusaha wajib untung, kita nggak boleh rugi. Nah itu karena kita udah tahu ilmunya, kata Bob Sadino, makanya kita nggak berani memulai. Itu yang disayangkan beliau, makanya beliau sebut goblok. Sebenarnya kalau boleh ya berpendapat, satir sebenarnya. Satir kepada orang-orang yang berilmu tadi. Dikatakan berilmu di mana pendidikan, tapi nggak berani tadi lah. Padahal kalau dapat ilmunya terobos aja lagi nih karena sudah punya bekal. Itu saking takutnya karena pintar itu tadi yang beliau sayangkan. Konotasinya bukan malah menjurus ke subjeknya, tapi lebih kepada cara-cara tadi aja, materi-materi pembelajaran sebagainya. Terus sama yang aku dulu pernah waktu SD nonton di TV, itu kalau nggak salah Metro TV. Oh iya. Dia duduk ditanyain, kalau di Metro TV berarti kayak Candy. Oh iya. Dia ditanyain sama seorang penonton gitu, tanyain gimana sih cara memulai usaha. Kalau seingat saya dulu, kata Bob Sadino, uang bukan salah satu hal utama. Instrumen pertama bukan instrumen pertama, tapi yang paling dibutuhkan. Jadi itu bukan dalam instrumen, tapi itulah yang membuat pertama usaha itu muncul karena ada uang. Gitu. Realistis ya. Iya. Terus kayak pernah aku dengar juga gimana cara jualan siomay, kalau nggak salah dulu. Gimana cara jualan siomay? Jadi 2 juta cukup nggak? Cukup. Jadi dulu. Itu masalah angka itu ya lo kalau mikirnya dari angka ya nggak bakal jalan tuh usaha. Berarti jalan dulu seberapa pun ada uangnya gitu. Tapi mungkin karena beliau sudah meninggal kan, beliau udah wafat, kita nggak bisa nanya lagi. Tapi ya sebenarnya ada pertanyaan yang sampai sekarang aku masih pengen bisa kalau bisa nanya gitu. Apa itu? Kalau memang uang itu bukan hal utama, tapi kenapa banyak orang yang nggak berani memulai dengan keadaan uang sedikit gitu. Itu sih pertanyaan. Tapi aku lambat laun aku tanya-tanya sama orang-orang di sekitar pelaku juga. Tergantung target kita sih. Dan emang jiwanya nggak, karena nggak mudah jadi pengusaha ternyata. Apalagi jadi pengusaha muda buat teman-teman yang nonton nih, kalau bisa jadi pengusaha, mending di umur 30 lah. Oh kenapa tuh? Mentalnya terlalu berat ya? Bukan mental yang terlalu berat, bukan. Cuman kita banyak menghabiskan waktu untuk belajar di sana nih. Sampai sekarang kan lagi asik bilang inner child kan. Oh inner child ya. Itu jiwa anak kecil kita. Itu jiwa anak kecil itu udah nggak ada tuh, karena nggak sempat lagi. Gak sempat buat ngejar hal-hal yang kayak anak muda lagi gitu. Dan pernah juga ulun baca lah di salah satu jurnal beliau, itu memang beliau juga bilang bahwa dagang itu bukan cari itu, bukan cari rugi, gila ya.
Kan kalau mau bisnis kan mau pengennya untung tuh, Pengennya profitnya besar dan sebagainya. Beliau malah bilang cari rugi. Karena kata dia kalau dari sana akan banyak hal pembelajaran yang tidak terkoneksi ataupun tidak tertulis di buku-buku manapun. Benar. Itu suatu hal yang memang kita sendiri yang akan menjalani ketika kita berhadapan dengan itu langsung. Kayak gitu ya Sob. Dulu sebelum ini ada teman gue Bang bilang, Oke. katanya Bung Sadin ini keberuntungan. Oh dia. Katanya. Oh keberuntungan. Nah, Karena melihat background mungkin ya. Nah, dia orang yang beruntung karena dia backgroundnya mungkin anak orang kaya kan. Oh ya, Bukan anak orang merat juga, cuman orang cukup lah. Oh, cukup. Kalau bisa dibilang beruntung, aku setuju beruntung. Cuman beruntungnya tuh di bidang dia memulai usaha. Karena ada satu kalimat yang dia bilang, jadilah matahari, jangan jadi bintang atau jadi bulan. Karena matahari itu punya cahaya sendiri. Untuk jadi usaha itu jadilah satu-satunya orang yang di dalam bisnis itu. Itu makanya Bob Sadino bisa dibilang beruntung karena dia satu-satunya yang pakai bibit dari benar. itu. Gak ada brand Nggak atau ada. produk lain. Bener tuh. Air boiler beliau gitu. Terus dulu aku pernah baca terakhir aset beliau nggak punya kandang ayam. Nggak punya kandang ayam. Belum punya anak ayam. Dia ngajarin orang-orang buat cara melihara ayam boiler. Terus dia beli buat jadi standarisasi buat dia ekspor. Itu dia orang gila memang, dia nggak perlu cari uang itu kayaknya. Dia gunakan orang lain ya akhirnya. Ya buat jadi standar karena yang punya link untuk mendapatkan standar beliau tadi kan bukan semua orang kan. Nah, beliau kan ekspor kan ke Jepang kata. Salah satu beliau kan ada dua tuh, Kim sama Kim Food kalau nggak salah. Ya ada dua itu. Nah itu satunya perusahaan sayur. Nah sayur itu dikirim ke Jepang. Dia nggak pernah, kalau nggak salah baca dulu pernah dia bilang saat aku udah ayam boiler udah diterima sama orang-orang Indonesia, itu banyak perusahaan-perusahaan besar punya kandang. Oke. Aku nggak mau bikin kandang, dia beli kulkas buat simpan ayamnya biar lebih lama. Orang gila ya. Kenapa tuh alasannya? Loh, ayam boiler kita lihat sekarang ayam yang dibekukan. Seberapa lama dia bertahan daripada ayam yang di kandang dipotong. Buat makanan-makanan yang cepat saji lebih menguntungkan ayam yang diinginkan. Dia beli kulkas, bukan beli kandang lagi. Itu yang asik banget aku dengar. Kita baru melangkah, dia udah 3-4 langkah duluan daripada orang-orang gitu. Itu persoalan sebenarnya ya di peternak-peternak bingung nih dengan siklus ayam yang jangkanya sekian, dia harus terjual sebagainya. Kalau nggak terjual pasti rugi. Itu ya tadi ya. Dan dibuat dalam freezer tadi supaya tahan lama. Karena ayam boiler Bob Sadino terkenalnya freezer kan. Oh. Nah, dia nggak punya banyak cabang minimarketnya. Dan dia punya pasar sendiri, banyak banget tuh. Kayaknya kalau kita ngomong di podcast ini dong Nggak cukup. Oh iya. Kayak gitu bro. Terima kasih. Dan ulun pun pernah dengar kata Bob Sadino kan ada mau usaha tapi uangnya nggak ada. Dikasih uang bingung mau usaha apa. Dikasih tahu caranya mati aja lah. Juga kan. Ya, dia gitu kan biasanya. Kayak Emang agak-agak ya lumayan unik lah itu idola saya itu. Atau mungkin maksud beliau itu udah nggak punya uang, dikasih uang, malah minta ajarin lagi gitu katanya. Mending belajar sendiri, Ya. mungkin kata beliau. Gitu. Karena emang kalau belajar sendiri, aku bilangnya sih sama teman-teman biasanya nongkrong-nongkrong di depan tuh kok bisa aku jadi ya apa bahasanya ini kan entrepreneur. Ya, kalau sombongnya entrepreneur kan. Kalau yang namanya kan ini orang jualan Pedagang. Pedagangnya itu kok bisa Fitri jadi pedagang gitu kata mereka. Karena aku bilang apa namanya dikasih modal dari bapak sama ibu sama aja kayak kita kuliah kan. Kita kuliah dibayarin nih buat ujian nggak mungkin kan gini, bang kalau lu lagi ujian ntar hubungin gue ya, ntar gue ajak jalan, nggak mungkin kan. Ini uang
uang semester buat sampai ujian kita dibayar sama orang tua. Ujian itu kan pertanggungjawaban kan. Ya. Diajak jalan buat nggak ikut ujian kan aneh. Nah sekarang aku implementasikan kedai ini sama seperti itu. Aku dikasih uang sama bapak untuk ujian setiap hari. Gitu. Nah itu tadi gue bilang kenapa anak muda mending belajar dulu yang benar sama orang-orang, mumpung ada yang mau ngajarin daripada belajar sendiri capek. Itu sih. Gitu. Kalau aku bilangnya lebih nyamannya di tongkrongan tuh, aku tuh belajar dicucuk orang loh, nggak tahu cara minder. Baratnya luka dulu, nggak tahu cara oh semalam tuh harusnya aku mindernya kayak gini. Gitu. Rugi dulu. Ya. Dan usia muda ini kan usia yang boleh dikatakan menjalani hidup ya jangkanya masih pendek. Dan ya itulah kenapa kayaknya bukan lebih baik ya, cuman lebih worth it mungkin bahasanya Belajar mati-matian. Yes, Daripada merugikan kumpul-kumpul sama orang-orang yang boleh dikatakan berpengalaman lebih tua misalkan kan, karena pengalaman mereka bisa kita gali lah. Karena aku kalau saya ini udah berarti ada Sobar, dulu namanya Sobar orang yang SMA itu. Sobar itu singkatan dari sosis bakar, bisa juga dikalimatkan karena kita di Martapura dan kita dulu alumni MTS model santri kan, Sobar, Sabar, Sobarun ya, Sobar. Bukan Sobar doang, Big Sobar. Big Sobar itu ada 3 makna. Big sabarnya yang besar, Big Sobar tadi sosis bakarnya yang jumbo, atau Big Sobar itu yang pemiliknya big. Aku pada gitu. Siap. Terus yang kedua kedai lembah sampai sekarang ini kedai lembah filosofinya bisa disebut, aku udah 2 kali ganti filosofi sebenarnya. Dulu filosofi kenapa aku namain kedai lembah ini karena posisinya di bawah jembatan. Sesimpel itu doang. Nah, terus ternyata filosofi yang kedua yang aku dapat, aku pernah berada di atas lah. Maksudnya itu untuk anak-anak muda itu uangnya nggak yang buat nongkrong sama teman-teman tuh gak bakal habis lah gitu. Ya. Yang kalau lu gue bayarin gitu lah. Aku pernah berada di situ. Terus jatuh, ada satu dan lain hal terjadi dalam keluarga. Lalu pertama aku bikin Big Sobar tadi, terus ditawarin kedai lembah. Kedai lembah ini aku bilangnya sama kayak aku berada di lembah itu selalu jadi titik pertama sebelum kita menuju puncak. Tuh. Gak mungkin ke kota dulu kan, buat menuju puncak. Kalau kita mau naik gunung pasti berada di lembahnya kan. Nah, tuh. Sama aku suka sama kalimat dari Corbuzier waktu dia sudah jadi master sulap itu, dia bilang saat udah berada di puncak kita bukan berarti harus tembus sampai ke langit, tapi kita harus balik ke bawah. Itu iya keren. Itu ada sebelum dia jadi muslim sekarang. Karena kalau sudah di atas enggak lagi mau pengen balik. Satu-satunya cara adalah balik ke bawah. Nah, itu yang aku maknain kedai lembah itu titik awal lagi ku berangkat untuk menjadi puncak kembali. Terus yang ketiga ada Uhukmi dulu di Binuang. Di Binuang. Di Binuang. Ada temanku yang punya lahan, kita invest dulu ya kisaran angka 10 sampai 15 juta. Modalnya di teman investornya ya, bukan investor. Aku yang invest temanku. Oh, oke. Nah, itu. Jadi teman yang punya lahan aku invest 10 sampai 15 juta itu 6 bulan bangkrut. 6 bulan bangkrut. Nah, 10 juta. Loss. Cuman dapat barang ya, kalau barang diasetkan itu paling 3 juta. Tapi itu bareng waktu Covid. Iya. Pas yang lockdown. Masyarakat nggak boleh keluar. Jadi karena jualannya cuma mie rebus doang buat tongkrongan kan nggak mungkin mie rebus di delivery order kayak beli langsung minggu tutup sekalian. Aneh yang Indomie itu nggak sebenarnya bukan cuma mungkin di usaha-usaha kuliner aja, kafe mungkin juga kena imbas kemarin kan. Kedai lembah salah satu yang berdampak banget. Itu aku jualan pernah 1 hari karena bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam doang, habis 1.000 dengan 4 karyawan dan lahan sewa. Itu aku bilang harus lupa dulu kan. Oke. Yang terakhir jualan itu tadi nasi campur dari puasa doang lebih
Oke, Senap, kira-kira apa yang dapat kita improve lah bahasanya lah dari Ya. Belum Sadino dari buku tadi ini. Kalau dari Belum Sadino ya, jangan takut untuk memulai. Nah, Jangan iya. takut untuk memulai. Modal utama. Modal utama jangan takut untuk memulai. Dan ketika sudah mulai, ketika kita terjatuh, kita harus bangkit lagi. Oh. Karena teman kita udah berapa jatuh bangun Sampai jadi lagu ya. jatuh bangun nah. musik Kita tahu tuh lagu apa tuh. Wah, kita kasih. Oke guys, mungkin itu yang kita bahas hari ini, semoga bermanfaat. Oke. Jangan lupa subscribe Subscribe. guys dan like, Like and comment. komen. Komen. Kalau komen itu penyakit loh. Komentar. Ya, komentar. Sampai berjumpa lagi dengan Ulun Ahmadi dan teman saya. Zani, dan kembali lagi nanti kita akan di segmen selanjutnya. Bye.